gen, rekombinasi, dan pemetaan gen. Hari ini kita akan membahas bagaimana konsep dasar dari pemetaan suatu gen. Bagaimana kita memetakan suatu gen? Maka yang harus kita lihat pertama kali adalah apakah posisi gen tersebut pada satu kromosom, dan kemudian apakah gen tersebut terpaut atau tidak. Kalau kita lihat ya, pada kasus ini ada dua kemungkinan yang terjadi jika kedua gen dalam kondisi terpaut. Yang pertama adalah ketika crossing over itu tidak terjadi ya, sehingga tidak dihasilkan variasi dari kromosom anakan. Yang kedua adalah ketika crossing over terjadi pada kromosom yang bukan sister kromatid, sehingga kita lihat di sini ada dua buah kromosom ya yang merupakan produk rekombinasi dari kromosom parental. Dari informasi ini kita bisa mengetahui bahwa jarak antara gen A dan B berdasarkan frekuensi rekombinasi yang terjadi. Dalam hal ini ya 2/200 atau kita anggap sebagai 1%. 1% ini kita konversi menjadi 1 map unit atau 1 centimorgan. Bagaimana memetakan suatu posisi gen? Maka kita melihat bagaimana jarak rekombinasi antar kedua gen tersebut. Jika jarak tersebut jauh, maka bisa kita pastikan gen tersebut berada di ujung-ujung posisi dari kromosom. Kemudian kita lihat ada dua kemungkinan ya yang bisa terjadi. Misalnya dalam kasus ini di mana posisi C ada di sebelah kiri atau berada di tengah. Ini tergantung bagaimana sebenarnya nanti kita bisa menghitung frekuensi rekombinasi antara B dengan C. Kita mulai dengan contoh mengukur jarak antar dua gen. Di slide adalah mengukur jarak antara A dengan B, dan posisi linkage ya kombinasinya adalah cis. Posisi A besar B besar disilangkan dengan alel dengan kombinasi A kecil B kecil, sehingga dihasilkan kombinasi alel A besar B besar dengan A kecil B kecil atau kombinasi cis. Kemudian disilangkan atau dites cross dengan mutan A kecil B kecil ya, maka kita akan menemukan ya data bahwa gen tersebut berada pada kondisi linkage. Hal ini dilihat dari frekuensi parental itu lebih besar dari 25%, sementara persentase rekombinan itu lebih kecil dari 25%. Dari sini kita kemudian ya mengukur frekuensi rekombinasi rekombinan yang dihasilkan, yaitu sebanyak 268 dibagi 1448 ya, sehingga kita dapat rekombinasi AB itu sebesar 18,5%, atau kita bisa mengukur jarak peta gen antara A dan B adalah 18,5 map unit. Bagaimana kita memetakan 3 buah gen dalam satu kromosom dan kemudian mengurutkan urutan gen-gen tersebut? Maka prinsip dasar frekuensi rekombinasi tetap kita akan gunakan ya, dan karena adalah jarak antar gen itu merupakan proses penjumlahan, maka kita melihat mana dari ketiga rekombinasi yang terjadi itu yang memiliki jarak yang paling jauh. Misalkan kita ambil contoh, di sini ada 3 gen A, B, dan D ya. Kemudian kita lihat progeninya atau keturunannya, dan kemudian kita lihat mana yang parental ya, kemudian mana yang rekombinan. Misalkan kita mulai hitung kecepatan rekombinasi dari A ke B ya, kita dapat di sini 18,5% ya, kemudian B ke D ya 6,4% ya, kemudian A ke D 13,2%. Dari sini kita bisa melihat bahwa posisi A dan B itu ada di ujung-ujung kromosom, sementara posisi D itu ada di tengah-tengah. Jadi kita bisa tahu mana posisi yang tepat
berdasarkan juga jaraknya. Kalau kita lihat berdasarkan data dari eh, frekuensi rekombinasi dari slide sebelumnya, ada suatu perhitungan yang tidak tepat sehingga kita perlu melakukan koreksi. Karena apa? Ternyata ada rekombinan yang muncul ya, terutama pada gen B dan D ya. Misalnya di sini ya terlihat ada 3 dan 5 rekombinan yang muncul pada posisi gen B dan D, sehingga kemudian kita melihat bahwa ternyata ya jarak antar gen A dengan B itu tidak tepat 18,5 map unit, tapi ternyata bertambah panjang ya menjadi 19,6 karena adanya eh, rekombinan ya, terutama pada daerah B dan D. Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata kita tidak menghitung atau memperkirakan secara tepat berdasarkan data rekombinasi yang ada, dan kita perlu memperhatikan ya adanya rekombinan-rekombinan yang terjadi karena adanya peristiwa rekombinasi ganda. Apa yang kita dapat dari bedanya antara nilai uh, pemetaan gen ya ketika kita tidak menghitung probabilitas kemungkinan adanya crossing over ya ganda antara B dengan D ya, maka kita bisa melihat adanya suatu nilai yang disebut nilai interference. Nilai interference ini adalah nilai yang atau probabilitas ya kemungkinan terjadinya crossing over antara satu gen dengan gen yang lain dipengaruhi oleh keberadaan atau jarak antar gen tersebut. Semakin dekat ya maka akan semakin tinggi nilai interferensinya atau nilai hambatannya. Misalnya dalam kasus ini kita menemukan ya bahwa nilai interferensinya adalah 0,35 atau 35%, maka kita bisa mengatakan bahwa nilai hambatannya tidak mencapai 50%, atau ada kemungkinan memang antara A ke B ya itu terjadi double crossing over cukup besar. Bagaimana kita menghitung jarak gen yang posisinya dekat dengan sentromer? Maka prinsip menghitung frekuensi rekombinasi itu kita gunakan juga ya. Dalam hal ini kita ambil contoh bagaimana kecepatan rekombinasi ya pada uh, gen yang posisinya dekat dengan sentromer ya. Ini kita menggunakan pendekatan tetrat ya. Ini biasanya pada sel eukariot yang memiliki satu set kromosom atau haploid, maka kita bisa menghitung ya frekuensi rekombinasi dibagi dengan setengah. Dalam kasus ini ya kita menemukan 42 rekombinan dibagi total keseluruhan progeny 300, maka kita dapat nilai 14 dibagi 2 kita dapat nilai 7 map unit. Maka kita dapat mengetahui pada kasus ini adalah posisi A ke sentromer itu sejauh 7 map unit. Bagaimana kita memetakan gen pada sel haploid? Yang pertama adalah kita melihat apakah dalam posisi gen tersebut terjadi crossing over ganda atau tidak. Kalau tidak, maka kita bisa menggunakan persamaan yang pertama yang di sini ya. Sementara kalau ada, kita bisa menggunakan rumus yang kedua, tetapi dalam hal ini kita tidak bisa memastikan ya posisi crossing over ini secara tepat, sehingga ini disebut sebagai persamaan yang tidak mengalami koreksi. Sementara jika kita ingin mengetahui posisi secara tepat dengan mengetahui posisi di mana terjadinya crossing over ya, crossing over tunggal maupun ganda, maka kita bisa menggunakan persamaan Perkin berikut.